Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pengantar dasar akuntansi yang diambil oleh Dr. Hajah Indri Kartika, SEMSI AKCA. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar digunakan sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi. Dan apa tujuan adanya persamaan dasar akuntansi? Yaitu untuk mencatat sistem akuntansi di setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan. Dan untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan. Rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan hutang plus modal. Aset sering juga disebut aktiva dan hutang plus modal disebut pasiva. Menganut prinsip keseimbangan antara aktiva dan pasiva, maka hasilnya harus balance. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk ke dalam aset yaitu kas, peralatan, perlengkapan, piutang, bangunan, tanah, gedung, kendaraan, dan beban sewa di muka. Hutang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Yang termasuk ke dalam hutang yaitu hutang usaha, hutang gaji, hutang bank, hutang pembelian barang-barang, dan pendapatan diterima di muka. Modal merupakan hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Yang termasuk ke dalam modal yaitu modal pendiri usaha atau modal dari orang lain, prive, pendapatan usaha, dan biaya-biaya. Apabila pendapatan naik, maka modal juga akan naik. Tetapi apabila biaya naik, maka modal akan turun. Contoh persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 September 2020, Tuan Rudi mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Makmur. Berikut transaksi yang terjadi pada bulan September 2020. Tanggal 1 September, Tuan Rudi menyetorkan uang pribadinya ke dalam perusahaan sebagai modal sebesar 200 juta rupiah. Maka transaksi yang terjadi yaitu kas bertambah 200 juta dan modal Tuan Rudi bertambah 200 juta. Tanggal 2 September memindahkan hak pemilik kendaraan ke perusahaan. Harga peroleh kendaraan sebesar 100 juta. Maka transaksi yang terjadi yaitu kendaraan bertambah 100 juta dan modal Tuan Rudi bertambah 100 juta. Tanggal 5 September memberi peralatan secara tunai seharga 5 juta, dibayar dengan kas 3.500.000, sisanya kredit. Maka transaksi yang terjadi yaitu kas berkurang 3.500.000, peralatan bertambah 5 juta, dan hutang usaha bertambah 1.500.000. Tanggal 10 membeli perlengkapan seharga 12 juta tunai. Maka transaksi yang terjadi yaitu kas berkurang 12 juta dan perlengkapan bertambah 12 juta. Tanggal 15 September membayar peralatan yang dibeli pada tanggal 5 Sep. Transaksi yang terjadi yaitu kas berkurang 1.500.000 dan hutang usaha berkurang 1.500.000. Tanggal 17 September dibayar beban sewa untuk bulan September sebesar 8 juta. Maka transaksi yang terjadi yaitu kas berkurang 8 juta dan biaya bertambah 8 juta. Tanggal 20 September menyewa kantor di luar kota selama 2 tahun sebesar 41 juta. Maka transaksi yang terjadi yaitu kas berkurang 41 juta dan beban sewa di muka bertambah 41 juta. Tanggal 21 September membayar biaya listrik, air, telepon sebesar 2 juta. Maka transaksi yang terjadi yaitu kas berkurang 2 juta dan biaya bertambah 2 juta. Tanggal 22 September membayar gaji karyawan sebesar 12 juta.
Maka transaksi yang terjadi yaitu kas berkurang sebesar 12 juta dan biaya bertambah sebesar 12 juta. Tanggal 24 menyelesaikan jasa dan diterima kas sebesar 80 juta. Maka transaksi yang terjadi yaitu kas bertambah 80 juta dan pendapatan usaha bertambah 80 juta. Tanggal 30 September menerima kas atas transaksi PT Berkah Jasa atas pengiriman barang dan akan diselesaikan pada waktu 2 bulan sebesar 50 juta. Maka transaksi yang terjadi yaitu kas bertambah 50 juta dan pendapatan di muka bertambah 50 juta. Tanggal 31 September perlengkapan tersisa 5.500.000, saldo awal 12 juta. Maka transaksi yang terjadi yaitu perlengkapan yang sudah digunakan berarti 6.500.000, maka perlengkapan berkurang 6.500.000 dan biaya bertambah 6.500.000. Maka hasil dari kas yaitu 250 juta, kendaraan 100 juta, peralatan 5 juta, perlengkapan 5.500.000, sewa dibayar di muka 41 juta, hutang usaha 0, pendapatan di muka 50 juta, modal Tuan Rudi 300 juta, pendapatan 80 juta dan biaya 28.500.000. Maka hasil dari kas kendaraan peralatan perlengkapan sewa di muka yaitu 401.500.000 rupiah. Dan hutang usaha, pendapatan di muka, modal Tuan Rudi, pendapatan dan biaya-biaya hasilnya 401.500.000 rupiah. Maka hasilnya balance antara aktiva dan pasiva. Ini yang lebih terperinci. Jangan lupa ditulis dulu kop perusahaan makmur persamaan dasar akuntansi per 31 Oktober 2020. Ini hasil dari rekapan tadi. Kas tanggal 1 200 juta dan modal 200 juta. Tanggal 2 kendaraan bertambah 100 juta, modal bertambah 100 juta. Tanggal 5 kas berkurang 3,5 juta, peralatan bertambah 5 juta, hutang usaha bertambah 1.500.000. Tanggal 10 kas berkurang 12 juta, perlengkapan bertambah 12 juta. Tanggal 15 kas berkurang 1.500.000, hutang usaha berkurang 1.500.000. Tanggal 17 kas berkurang 8 juta, biaya berkurang 8 juta. Tanggal 20 kas berkurang 41 juta, beban sewa dibayar di muka bertambah 41 juta. Tanggal 21 kas berkurang 2 juta, biaya bertambah 2 juta. Tanggal 22 kas berkurang 12 juta, biaya bertambah 12 juta. 24 kas bertambah 80 juta, pendapatan bertambah 80 juta. Tanggal 30 kas bertambah 50 juta dan pendapatan diterima di muka bertambah 50. Tanggal 31 peralatan berkurang 6.500.000 dan biaya bertambah 6.500.000. Maka hasilnya 401.500.000 untuk kas, kendaraan, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Yang hutang usaha, pendapatan diterima di muka, modal Tuan Rudi, pendapatan dan biaya totalnya 401.500.000 rupiah. Maka hasilnya antara aktiva dan pasiva balance. Nah, lanjut ke laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan atau financial statement merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.
Nah, laporan keuangan dibagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban yang menghasilkan suatu laba rugi. Nah, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode tertentu. Laporan neraca merupakan laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu ekuitas pada akhir periode tertentu. Nah, ini laporan laba rugi dari persamaan dasar akuntansi yang tadi. Nah, di laporan laba rugi ada pendapatan dan biaya-biaya. Nah, di pendapatan hanya ada pendapatan jasa sebesar 80 juta dan biaya-biaya yaitu biaya sewa 8 juta, biaya listrik air telepon 2 juta, biaya gaji 12 juta, biaya perlengkapan 12 juta. Maka total biaya-biaya yaitu 28.500.000. Maka pendapatan dikurangi biaya-biaya yaitu 80 juta dikurangi 28.500.000, maka hasil laba bersih bulan September yaitu 51.500.000. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Di sini ada investasi dan kendaraan. Investasi sebesar 200 juta, kendaraan 100 juta. Maka hasil modalnya yaitu 300 juta dan ditambah laba bersih bulan September yaitu 51.500.000. Maka hasilnya yaitu 351.500.000 rupiah. Nah, yang terakhir laporan neraca. Laporan neraca ada aset, hutang, dan ekuitas. Yang ada pada aset yaitu kas sebesar 250 juta, kendaraan sebesar 100 juta, peralatan 5 juta, perlengkapan 5.500.000, sewa dibayar di muka 41 juta. Maka hasil dari penjumlahan itu yaitu 401.500.000 rupiah. Dan pada hutang ada pendapatan di muka sebesar 50 juta rupiah dan di ekuitas yaitu modal Tuan Rudi sebesar 300 juta dikurangi biaya-biaya 28.500.000, maka modal Tuan Rudi menjadi 271.500.000 dan pendapatan sebesar 80 juta. Maka modal sama pendapatan dijumlah menjadi 351.500.000. Nah, hutang ditambah ekuitas menjadi hutang 50 juta dan ekuitasnya 351.500.000 dijumlah menjadi 401.500.000 rupiah. Maka hasil dari aset atau aktiva, hutang dan ekuitas atau pasifa balance yang berjumlah 401.500.000 rupiah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.